Terus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 9 April 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Diingatkan kepada jemaat dan pengunjung bahwa ibadah yang diselenggarakan Gereja Kristen Indonesia Pamanukan masih tetap memenuhi protokol kesehatan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi tentang Gereja Kristen Indonesia Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak Ibu, saudara-saudari silahkan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 5.30 WIB bertempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023. Waktunya pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja dipimpin Penatua Mastiar Sinaga, liturgosnya Ibu Eli. Jemaat dan simpatisan diundang hadir pada kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Kami mengharapkan kehadiran seluruh guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Perjamuan kudus, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus dalam kebaktian Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 9 pagi atau pukul 9 WIB bagi jemaat dan simpatisan yang akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami mengharapkan untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan tersebut. Pengakuan percaya atau CD diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 9 WIB dilayani Pendeta Yosafat Simatupang akan dilaksanakan peneguhan pengakuan iman percaya atau CD atas diri Saudari Arlisia Hendriani Sinta dan Saudara Kivi Aplosius Junaidi. Persembahan syukur tahunan diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, yaitu pada tanggal 28 Mei 2023, kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Kiranya kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Untuk anggaran Paskah, diberitahukan kepada jemaat bahwa anggaran Paskah 2023 Gereja Kristen Indonesia Pamanukan adalah sebesar 3 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk sebesar 2.895.000 rupiah. Masih ada kekurangan 105.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Kita akan menyaksikan video pesan pastoral BPMS GKI Paskah 2023. Jemaat terkasih, selamat Paskah. Paskah adalah momen di mana kita bersama-sama merayakan Yesus Kristus Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Itu berarti Yesus yang sungguh-sungguh hidup memanggil kita semua untuk bersama-sama menjalani hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, Yesus sungguh hidup dan kita dipanggil untuk hidup sungguh-sungguh. Hidup yang sungguh di dalam Tuhan adalah hidup yang Tuhan tempatkan untuk kita bersama-sama menjalani dan merayakan kehidupan ini dengan semangat kehidupan. Roh kematian, semangat kematian harus kita tinggalkan. Benar, memang kita masih berada di situasi pandemi dengan era baru.
kesulitan masih ada, tantangan masih ada. Hidup yang sungguh di dalam Kristus yang sungguh hidup adalah hidup yang sanggup untuk terus bertahan di tengah segala situasi, termasuk situasi sulit. Hidup yang kita jalani dalam semangat Kristus yang sungguh-sungguh hidup dan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah hidup yang memanggil kita untuk terus melakukan pekerjaan baik. Di tengah situasi sulit apapun, kita dipanggil untuk bertahan, teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Kristus yang hidup, dan sekaligus tetap menyatakan apa yang baik di tengah kehidupan ini. Berkarya bagi Tuhan yang layak kita muliakan, dan berkarya bagi kehidupan keseharian yang membutuhkan sapaan kasih, semangat kehidupan, supaya hidup sesehari ini dimampukan untuk melewati segala keadaannya dalam semangat Kristus yang sungguh-sungguh hidup, dan kita bersama-sama menolong sekitar kita untuk hidup sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Pagi itu menjadi pagi yang membawa duka. Duka karena para perempuan yang datang ke kubur Yesus mendapati batu sudah terguling. Kemana gerangan mayat Yesus? Apakah hilang? Atau dicuri orang? Di tengah kebimbangan akan beragam pertanyaan, mereka diteguhkan melalui sebuah jawaban. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Inilah sukacita Paskah. Janjinya sungguh nyata. Ia bangkit dari yang mati. Ia bangkit dari yang mati. Umat Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kuasa maut dipatahkannya. Kubur bukan tempatnya lagi. Janjinya bagi kita bangkit dari kematian, memberanikan kita melanjutkan kehidupan, melangkah dalam ketidakpastian. Bersyukurlah kepadanya, biarlah bumi, sorga bergema menyambut kebangkitannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Surga bergema, haleluya.
dan maut kelam. Haleluya, ikut Dia yang menang. Haleluya, bangkitlah manusia. Haleluya, dalam kebangkitannya. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Haleluya. Haleluya, Kristus telah bangkit, langit dan bumi cerah dan terang, membawa kabar gembira bagi kita umatnya. Amat senang, Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Selamat hari Paskah. Haleluya, Kristus telah bangkit, maut dikalahkannya, kuasanya kekal cemerlang. Yang mati di salib seram, bangkit kembali dan menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang. Selamat hari Paskah. Haleluya, Kristus telah bangkit, kebangkitannya memberi hidup abadi dalam terang. Jangan ragu, percayalah kepadanya. Percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang. Hidup abadi di dalam terang. Selamat hari Paskah.
Ya, inilah anak-anak kita generasi gereja mendatang, Bapak Ibu. Jadi masih imut-imut. Selamat Hari Paskah umat Tuhan. Paskah adalah sebuah peristiwa iman. Kristus telah bangkit dan menang atas kematian. Kebangkitannya menghapuskan kekhawatiran dan kesedihan. Kebangkitannya memberi keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian. Namun dalam perjalanannya, kerap kita masih terbelenggu oleh kekhawatiran, kesedihan, bahkan ketidakpastian menjalani hidup ini. Dengan kerendahan hati, mari kita berdoa memohon Tuhan memulihkan kita. Di tengah beragam rasa karena ketidakpastian dalam hidup ini, hanya satu hal yang pasti, Engkau menopang kami. Rahmat-Mu meraih kami, membuat kami merasa aman, memberi kami pengharapan. Di tengah rasa gentar karena gelapnya situasi yang kami hadapi, kuasa Tuhan sungguh nyata melalui kehadiran Sang Terang yang membawa keselamatan. Karenanya kami datang dalam doa mensyukuri anugerah Tuhan yang menebus dan memulihkan kami. Dalam kerendahan hati kami datang memuliakan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan Tuhanlah keselamatanku. Rahmat Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya kan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam Dia harapanku, yang menggenapi janjinya. Kabut sirna berganti cerah, Tuhanlah keselamatanku. Kala meratap menanti di masa duka dan sepi, anugerah-Nya meliputiku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Tebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku, kubur bukan tujuanku. Dia yang bangkit
membangkitkanku, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut, ditebus, dipulihkannya. Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Mari kita berdoa. Tuhan, jika beberapa waktu yang lalu kami meratap, kami mengalami kesedihan karena Tuhan yang begitu kami kasihi tak berdaya di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Tetapi pada pagi hari ini kami bangkit, kami tersenyum bahagia, kami bersyukur karena Tuhan yang mati telah bangkit. Tuhan hidup untuk menghadirkan pemulihan bagi kami semuanya. Dan jika pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya kami bukan hanya diajak untuk mengalami kebangkitan Kristus, tetapi kami juga diajak untuk hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul 10 ayat pertama sampai yang ke-43. Ayat 10, Kisah Rasul 10 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa,
tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, dilanjutkan ayat 14 hingga 24 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan kepada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku
dibuang, tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
diulangi saja boleh? Boleh diulangi dari awal saja? Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tema Paskah kita pada saat ini adalah kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Saudara, menurut saudara, hal apa yang pasti di dalam hidup ini? Apa yang pasti di dalam hidup ini? Mati. Mantan. Makan. Mati. Ada lagi? Apa yang pasti di dalam hidup ini? Keselamatan. Keselamatan. Di dalam hidup ini apa yang pasti? Tadi ada yang menjawab kematian. Setuju? Jika kematian adalah suatu kepastian, adakah di antara saudara yang sudah tahu kapan pasti Anda meninggal? Jadi pasti itu nggak pasti itu? Nggak pasti. Jadi pasti atau nggak pasti? Nggak pasti. Antara pasti dan tidak pasti bingung ya. Apa yang dianggap pasti ternyata seringkali bukanlah sebuah kepastian. Selain kematian, kesehatan kita, karir kita nanti seperti apa, hubungan atau pasangan kita akan bertahan berapa lama, sejauh mana, siapa yang akan menjadi pemimpin kita di pemilu tahun mendatang,
keuangan kita nanti ke depan naik atau turun, banyak atau sedikit, gak pasti. Ada berbagai hal dalam kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan ketidakpastian, ya. Mungkin saudara ingat di akhir tahun 22 kemarin yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Apakah itu sebuah kepastian? Tak pasti, ya. Manusia tidak dapat memastikan sesuatu apalagi belum terjadi. Karena manusia tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Dan apa yang kemudian menjadi respon manusia ketika dia sadar bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, dan masa depan adalah sebuah ketidakpastian. Beberapa orang mungkin akan merasa khawatir, ya, takut, tidak dapat mengendalikan kehidupan mereka. Beberapa orang mungkin akan merasa cemas karena ia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu perasaan ini mungkin saudara pernah alami, ya. Dan itu adalah respon yang wajar sebagai manusia. Dalam kontrol yang tepat, kekhawatiran karena ketidakpastian dapat menginspirasi seseorang atau mendorong seseorang untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru. Mereka melihat bahwa ketidakpastian menjadi kesempatan untuk dapat mengubah kehidupan. Namun, jika ketakutan atau kekhawatiran karena ketidakpastian itu kemudian berlebihan, maka yang terjadi akan menjadi ragu untuk melangkah, berpikir fatalistik, bahkan putus asa. Ya udahlah, toh kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya. Berusaha juga pun hasilnya tidak pasti. Terus buat apa? Yang udah berusaha aja belum tentu kok sesuai hasilnya. Apalagi yang nggak berusaha. Mengalami kekhawatiran karena mengalami ketidakpastian ternyata juga dialami oleh beberapa tokoh di dalam bacaan kita pada saat ini. Di dalam baca Injil tadi dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, saat hari masih gelap, ya, mungkin kalau sekarang subuh, ya. Kalau kita sekarang udah kesiangan, ya. Mungkin Tuhan Yesusnya udah sampai Subang kali. Maria Magdalena pergi ke kubur, dan ketika ia tiba di sana, ia melihat bahwa batu kubur yang menutupi kubur Yesus itu telah diambil. Ada yang mengatakan telah terguling, gitu ya. Kuburnya kosong. Dan laporan Maria Magdalena kepada murid-murid menunjukkan apa yang Maria Magdalena pikirkan. Apa yang dipikirkan oleh Maria Magdalena? Jangan-jangan jenazah Yesus dicuri, diambil orang. Pertanyaannya, siapa yang ngambil? Siapa yang mengambil jenazah Yesus? Kan itu jadi pertanyaan. Mungkin para murid yang mengambilnya semalam, seperti yang diduga oleh para petinggi Yahudi yang mengeksekusi Yesus. Murid-murid mencari tubuh Yesus, lalu mereka menyiarkan bahwa Yesus telah bangkit, memberikan kabar hoaks Yesus bangkit. Ya. Jangan-jangan para murid yang mengambilnya sendiri. Tetapi asumsi ini ternyata sangat lemah, ya.
asumsi bahwa para murid mengambil jenazah Yesus sangat lemah. Mengapa? Bagaimana para murid dapat mengambil jenazah Yesus ketika para imam kepala dan orang Farisi telah meminta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus? Tidak mungkin dong para penjaga itu membiarkan para murid untuk mengambil jenazahnya. Buat apa dijaga kalau begitu? Siapa yang mengambilnya? Di manakah jenazah Yesus itu? Enggak tahu. Jika kita melihat menggambarkan kita menjadi Maria, menjadi Simon, ya enggak tahu. Simon dan murid yang lain yang mendengar informasi juga mencarinya. Mereka bahkan berlari memeriksa kubur dan yang mereka temukan hanyalah kain kafan yang terletak di tanah. Dan kain peluh yang tadinya ada di kepala kini ada di tempat lain. Yang mereka temukan ya cuma itu, jenazahnya enggak ada. Dan dikatakan setelah melihat itu murid yang lain itu menjadi, pada ayat ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Percaya apa? Jelas-jelas kuburnya kosong kok, yang ada cuma kain kafan doang kok. Apa yang mau dipercayai? Hanya dua kemungkinan. Dia percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, kalau enggak percaya kalau dicuri orang, ya cuma dua itu kemungkinannya. Dan jika kita melihat pada ayat yang ke-9, sebab selama ini mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Artinya lebih percaya kemana condongnya? Lebih percaya bahwa Yesus bangkit atau lebih percaya kepada laporan Maria bahwa Yesus diambil jenazahnya? Lebih percaya mana kira-kira dari teks ini? Lebih percaya laporan Maria? Berarti dia nggak percaya Yesus bangkit. Kira-kira murid yang lain ini lebih percaya mana? Yesus yang bangkit atau lebih percaya laporan Maria yang mengatakan bahwa jenazah Yesus sudah dicuri? Nampaknya murid yang lain ini lebih percaya bahwa jenazah Yesus sudah dicuri. Murid yang lain itu memang melihat bahwa kubur kosong, kain kafan tergeletak. Bisa jadi kemungkinan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi buktinya apa? Setelah mereka melihat kubur itu, murid yang lain kemana? Pada ayat yang ke-10 bisa dibuka. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Semua yang pernah dan akan terjadi seakan ya gak ada artinya lagi, pulang aja lah. Cuma kubur kosong. Tapi di sini kita melihat bahwa asumsi Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain yang mengatakan bahwa jenazah Yesus sudah dicuri, jelas sebuah kesimpulan yang kurang tepat. Kesimpulan Maria dan murid-murid yang lain hanya bisa terjadi oleh karena mereka begitu emosional, sehingga kemudian menutup mata fisik mereka dan mata rohani mereka. Bagaimana tidak, misalnya Maria Magdalena yang sungguh mengasihi Yesus. Dia sungguh mengalami bahwa Yesuslah yang membebaskan dia dari kuasa 7 roh jahat. Dan beberapa hari yang lalu
Ia melihat Yesus yang dikasihi itu diperlakukan bak seorang penjahat. Ia sendiri melihat bagaimana Tuhan Yesus dilukai, disalibkan, mati, bahkan dikuburkan. Dan yang hanya bisa dia lakukan adalah, pada ayat yang ke-11, dia hanya bisa menangis. Ya mau apa lagi? Nah, inilah menariknya bacaan kita hari ini Bapak Ibu. Bacaan hari ini secara tidak langsung mengatakan atau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Saya tidak tahu mengapa bacaan leksionari hanya sampai pada ayat ke-8, tidak sampai ayat yang ke-11 sampai 18. Yang jelas-jelas Tuhan Yesus menampakkan diri. Kenapa cuma sampai 8 mereka nggak percaya? Udah. Lah terus Paskahnya di mana? Kan itu pertanyaannya. Tapi mari kita bergerak lebih jauh sedikit begitu ya, melewati bacaan kita pada hari ini. Ketika Maria Magdalena menangis begitu emosional karena orang yang dikasih itu mati, disiksa, tetapi Tuhan yang melampaui, melewati kematian itu ternyata berkenan menjumpai Maria. Ia menyatakan diri bukan sebagai penjaga taman. Malaikat Tuhan menolong Maria melihat sosok Tuhan yang bangkit di tengah bayang-bayang kematian itu. Dan akhirnya Maria dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu mengundang Maria untuk masuk ke dalam kehidupan baru. Dari kepahitan, dari kesedihan, dari keputusasaan itu menuju hidup yang penuh sukacita. Dari keputusasaan menuju pada pengharapan yang cerah akan hari esok. Karena Kristus sendiri sudah bangkit dan dialah saksi pertamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika pada saat ini kita merayakan Paskah, Pesah, melewati, melampaui, ya, melewati kematian, kita merayakan Kristus yang dibangkitkan dari kematian. Kita diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, saya ingin bertanya, dari cerita tadi yang membuktikan bahwa Yesus bangkit adalah bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah kubur kosong. Terus pintu yang diambil. Kain kapan yang masih tertinggal. Tapi dari bacaan itu saya menemukan bukan itu Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Itu hanya tanda kebangkitan Yesus. Apakah itu sebuah kepastian? Bukan. Mereka sudah mencari, ini enggak ada Yesus di situ, yang ada hanya kubur kosong, kain kapan. Itu tanda kebangkitan, baru tanda. Tapi yang benar-benar menunjukkan bahwa Kristus bangkit adalah perjumpaan sendiri dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Itu yang pasti. Kalau kubur kosong mah masih banyak kemungkinan yang lain. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu sendiri, itulah bukti bahwa Kristus sudah bangkit. Pertanyaannya adalah, apakah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu harus dengan menyentuh lukanya, harus ngobrol dulu, makan ikan bersama-sama dengan Yesus? Ataukah harus seperti orang yang mengatakan atau memiliki kesaksian begitu, wah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di mimpi begitu? Ada yang pernah? Apakah itu artinya berjumpa dengan Kristus yang bangkit? Saya terus terang belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit begitu di mimpi atau apa, atau ketemu langsung gitu. Mungkin saya lari, kira hantu gitu. Apakah itu menunjukkan bahwa kita telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Tentu bukan itu.
Seperti tema perenungan Paskah kita hari ini adalah kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam kepastian, dalam ketidakpastian. Mungkin saudara pada saat ini sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran atau kecemasan karena masa depan yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Kapan saya mati? Kesehatan saya besok gimana ya? Turun atau lebih membaik ya? Karir kita ke depan gimana ya? Kayaknya dari tanda-tandanya kok gelap atau terang ya? Pasangan kita kelak nanti kayak seperti apa ya? Ganteng gak ya? Cantik gak ya? Pemimpin kita nanti gimana ya? Peduli rakyat atau malah suka korupsi? Enggak tahu. Keuangan kita ke depan nanti gimana ya? Anak sekolah gimana ya? Apakah ada yang tahu? Pasti? Enggak pasti. Bahkan ketika sudah dirancangkan sedemikian rupa, ditulis detail-detailnya, apakah sudah pasti? Belum pasti. Barangkali saudara pernah merasakan itu, kecemasan itu, sehingga saudara ragu untuk melangkah. Percuma. Melalui bacaan pada saat ini, jika Yesus berkenan memulihkan kembali Maria Magdalena yang mengalami kekhawatiran kesedihan, maka kita percaya bahwa maka Yesus yang sama juga akan menjumpai kita. Kita sungguh percaya bahwa Ia yang bangkit akan menguatkan dan menolong kita untuk melewati segala ketidakpastian. Kita sungguh mengimani bahwa Dialah yang pegang kendali, baik hidup maupun mati. Dan kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan kita hidup. Ia memegang kendali penuh akan hari esok. Apa yang kita khawatirkan, Dia telah menjalani dan memenangkannya. Dan kini, apa yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita hanya belajar percaya. Tepatnya mempercayakan diri kepadanya. Memang melewati proses tidaklah mudah. Namun Tuhan mengajar kita untuk berani mempertaruhkan hidup kita kepadanya. Berani berjalan bersamanya meski melewati lembah kekelaman. Dan pada akhirnya tentu saja berani bersaksi, tidak hanya melalui bibir kita, melainkan juga melalui kehidupan kita. Sikap hidup optimis yang berani melangkah bahkan di tengah situasi yang pesimis sekalipun. Kita akan menjadi saksi kebangkitannya dengan sikap dan perilaku yang nyata, yaitu tidak mudah menyerah. Dan pada akhirnya, seperti Maria Magdalena dapat menyaksikan perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, maka Ia pun akan membuat kita mampu berkata seperti Maria, "Aku telah melihat Tuhan." Oleh karena itu, alamilah Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk berani melangkah dalam ketidakpastian dengan semangat dan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjalan di depan. Dialah yang memegang dan memiliki rancangan baik untuk kita semuanya. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Kenal Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 9 pagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus mengendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersekutukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah saudara bersiap dan akan ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 9 pagi mendatang? Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami dapat merayakan Paskah bersama dengan keluarga dan saudara seiman kami pada hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami bersyukur juga karena Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa yang menjadi bukti kebangkitan Kristus bukanlah kubur yang kosong, tetapi ketika kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit di dalam kehidupan kami. Perjumpaan yang memampukan kami, memberanikan kami untuk melangkah walaupun masa depan belum begitu pasti, tidak ada kepastian. Tapi kami diajak untuk mempercayakan diri kami, karena kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendala hidup kami. Tuhanlah yang akan menuntun ketika banyak hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu yang baik atau yang buruk. Tuhanlah yang akan menjadi gembala kami, turut bersuka cita bersama kami ketika kami mengalami kegembiraan, dan turut menangis bersedih serta menguatkan kami ketika kami hendak mengalami sesuatu yang buruk. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan, jika pada saat ini kami juga bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Secara khusus jika tahun mendatang kami akan bersama-sama merayakan pesta demokrasi, pemilihan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kami. Kembali Tuhan, kami tidak tahu pemimpin yang akan memimpin kami kelak. Ajarlah kami untuk percaya bahwa setiap pemimpin yang akan memimpin kami nanti boleh memimpin dengan hati takut akan Tuhan. Demikian juga kami harus terlibat di dalam segala proses pemilihan itu, turut campur tangan, karena dengan keterlibatan itu kami juga mencari kehendak Tuhan, yaitu siapa pemimpin yang terbaik untuk memimpin kami semuanya. Kami juga berdoa bagi jemaat dan simpatisan GKI Pemanukan.
Secara khusus kami berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kami rayakan bersama-sama minggu besok. Tolong sertai setiap persiapan hati dan pikiran kami, relasi kami dengan Tuhan dan sesama kami, agar kami benar-benar layak untuk mengenang dan menghayati kembali kematian Kristus untuk menebus dosa kami semuanya. Secara khusus kami juga berdoa untuk CD atau Mengaku Percaya yang akan kami laksanakan pada minggu keempat nanti. Untuk Indri dan juga Kivi, Tuhan Kau sendiri yang memanggil mereka untuk dengan kesadaran diri mengikut Tuhan, bukan karena paksaan atau karena usia, tetapi mereka ingin benar-benar mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan mengaku percaya dengan kesadaran mereka sendiri. Tolonglah Tuhan berkati dalam segenap pelayanan yang mendatang, agar ia terus dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam keluarga mereka atau di gereja ini atau dimanapun mereka berada. Bagi kami yang sudah merasakan bahwa pelayanan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kami di satu sisi juga percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara keluarga kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami terus mengingat Bapak Ninanhan, Bapak Tagor Belu Bantoruan, Ibu Yeti S, Ibu Mika T, Ibu Sundari, Ibu Yuliana P, dan segenap saudara yang tidak dapat disebutkan kami satu persatu. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau mengerti apa yang mereka alami saat ini. Rasa sakit, rasa sedih, rasa khawatir, tapi kami percaya Tuhan turut ambil bagian di dalamnya. Tuhanlah yang memberkati segala obat-obatan dan juga apapun yang saat ini ditekuni untuk proses pemulihan. Kami bersama-sama memohon, biarlah setiap kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami, karena kami sungguh percaya itulah yang menjadi atau yang terbaik bagi kami semuanya. Kami siap menerima apapun yang Tuhan kehendaki bagi kami. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Kristus yang bangkit, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat Tuhan, atas sukacita Paskah yang kita rayakan bersama, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dari PKJ 91, Tuhan telah bangkit. Sukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorai dan bergema, Kristus
Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya, dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya, dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah Kristus telah bangkit, haleluya. Mari kita berdoa. Kristus yang telah bangkit datang ke hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu menyatakan syukur atas karya kasih-Mu yang memberikan kemenangan, sehingga kami memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Rasa syukur inilah yang kami hayati ketika kami memberikan persembahan pada saat ini. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk melayani umat-Mu dan sesama di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memberanikan kita melangkah dalam ketidakpastian dan memberi hari esok yang penuh harapan. Maka junjunglah terus Kristus sebagai penebus kita, agar hidup kita berarti karena hidupnya. Yesusku penebus yang bangkit dari
pun mati menebus kita, utarakan sang bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Yesus hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Lah hidupku telah berakhir pula deritaku, mati taklukkan hidup abadi, dan ku sambut oleh juru selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, kini terpujilah Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi kita dalam menjalani embara kehidupan. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikan kita untuk melangkah dalam ketidakpastian. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntun kita untuk terus membawa kehidupan yang penuh harapan bagi sesama kini dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, sebentar ada acara mencari telur untuk oma, opa, bapak, ibu, tante. Jadi anak-anak tidak boleh ikut mencari, ya. Ini hanya untuk bapak ibu mengingatkan waktu masih kecil. Boleh menemukan berapa saja,